Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Sehingga apabila ada sebuah alat atau organisasi yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya alat itu akan hancur atau organisasi itu akan binasa sebelum sempat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita, dari alam kebatilan menuju alam yang terang benderang, seperti sekarang ini dengan kata lain, minaz zulmati ilan nur atau ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Yang dimana pada bulan ini dituliskan dalam kitab Fadilah Amal, barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, maka akan dicatat baginya satu amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan wajib di bulan Ramadan, maka akan dicatat baginya 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di bulan Ramadan ini, para umat muslim atau seluruh umat muslim bergelora untuk mencapai seluruh amal ibadah. Maka dari itu marilah kita menjaga diri kita atau menjauhkan diri kita dari segala maksiat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu merindukan 4 orang golongan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqat ila 4 nafarin, tali'ul Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul jay'an wa shaimina fi syahr Ramadan." Sesungguhnya surga itu merindukan 4 orang golongan. Yang pertama yakni orang yang membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang memberi makan orang lapar, dan yang keempat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di antara kitab-kitab yang lain. Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an atau berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena melalui malaikat Jibril lah Al-Qur'an diturunkan. Begitu juga Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Karena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an. Dan begitu juga pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Karena kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa, saudara-saudara sekalian? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca Al-Qur'an, bersama selalu dengan Al-Qur'an. Karena sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Dan sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an dapat memuliakan seseorang dan dapat juga menghinakan seseorang. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan dengan yang lainnya pula. Maka dari itu, daripada kita melakukan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan, lebih baik kita melakukan atau membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu memiliki pahala atau bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bi hasanatu wal hasanatu bi 'asyri amsalihah, maka baginya satu kebaikan, yang kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqul alif lam mim harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamum harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi golongan-golongan yang dirindukan oleh Rasulullah, golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala.
Adapun golongan yang kedua, yakni orang yang senantiasa menjaga lisannya. Sebagaimana dikatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka annahu su'ban, kam fil maqabir liqatil lisan. Ihfaz, jagalah lisanmu wahai manusia, karena sesungguhnya lisan itu seperti ular yang berbisa yang dapat membunuh seseorang. Selain kita membuat atau mengajar amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, atau berbuat amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, hendaknya juga kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai seluruh amal-amal soleh, akan tetapi kita senantiasa menggibah saudara-saudara kita. Maka sesungguhnya itu tidak ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika lisan digunakan untuk menyakiti seseorang, maka lisan itu akan lebih tajam daripada pedang. Akan tetapi jika lisan digunakan untuk melembuti seseorang, maka lisan itu akan lebih lembut dari apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, maka dari itu, daripada kita menggibah saudara-saudara muslim kita, lebih baik kita memperbanyak bertilawah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yakni orang yang memberi makan orang miskin atau orang yang memberi makan orang lapar. Di bulan Ramadan ini, selain kita membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk bersedekah. Sebagaimana suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabat radhiyallahu anhum, dan pada saat itu menjelang berbuka puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat radhiyallahu anhum, "Wahai sahabatku, berilah kalian makan kepada orang yang berbuka puasa." Kemudian sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ingin memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa sedangkan yang kami miliki hanyalah air segelas dan kurma sebutir?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah itu juga memberi makan orang yang berbuka puasa? Maka itu lebih baik bagimu daripada membuat atau melakukan pekerjaan yang sia-sia, dan itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, tujuan dari puasa yakni untuk mengurangi hawa nafsu kita, mengurangi segala perbuatan-perbuatan buruk kita. Dan bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang dimana banyak para pemabuk tidak minum khamar pada bulan Ramadan ini, dan banyak para maksiat tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan ini. Karena itulah keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana bulan ini memiliki dua keistimewaan. Yang pertama yakni setan-setan dibelenggu, dan yang kedua diturunkan pada bulan Ramadan yakni malam, yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk berpuasa dengan baik, karena sesungguhnya puasa itu adalah hal yang ringan bagi orang-orang yang beriman, dan bisa juga menjadi hal yang berat bagi orang-orang yang berdosa. Jika kita memperbaiki puasa kita, berpuasa dengan sebaik-baik puasa, maka puasa akan menjadi perisai bagi diri kita dari api neraka, sebagaimana perisai bagi para orang mukmin ketika berperang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ingat, kebanggaan terbesar kita bukan karena tidak pernah gagal, akan tetapi kemampuan kita untuk bangkit setiap kali kita gagal. Ada salahnya itu datang dari saya, ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.